Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah, Prodi PGSD kelas 1C semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS. Yang pertama, konsep dasar sejarah. 1. Individu dan masyarakat. 2. Struktur pranata dan proses sosial budaya. Individu dapat didefinisikan sebagai seseorang atau seorang yang utuh yang hidup dalam kerangka hidup yang diyakininya. Sementara masyarakat adalah sekelompok individu atau manusia yang hidup dalam sebuah ruang dan tempat di mana individu tersebut saling melakukan interaksi. Selanjutnya, konsep dasar geografi. Yang pertama, fenomena sebagai konsep dasar geografi. Yang kedua, lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan yang utama bagi anak, yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama yang kedua. Lingkungan pendidikan utama yang kedua, seperti siswa-siswi, guru, administrator, konselor hidup bersama, dan memberikan pendidikan yang teratur dan terencana dengan baik. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi. Yang pertama, inti masalah ekonomi, di mana inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas dengan kebutuhan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, persoalan ekonomi modern, di mana masalah ekonomi modern adalah problematika yang dihadapi siklus ekonomi yang lingkup yang lebih kompleks. Yang ketiga, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Selanjutnya, konsep dasar sosiologi. Yang pertama, lingkungan alam, di mana lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses yang alami, misalnya pegunungan, hutan, rawa, sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan ilmu sosial, lingkungan budaya sosial, yaitu di mana lingkungan budaya sosial adalah kekuatan masyarakat dengan berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku interaksi mereka. Selanjutnya, konsep dasar antropologi. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan, di mana unsur-unsur kebudayaan dibagi menjadi 7 unsur, yaitu sosial, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, religi dan kesenian. Yang kedua, kebudayaan Buddha dan Islam. Yang ketiga, kebudayaan Barat, di mana budaya Barat mengacu pada budaya yang berasal dari Eropa. Selanjutnya, konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan. Yang pertama, penjajahan di Indonesia dan akibatnya, yaitu diantaranya rakyat Indonesia disuruh kerja paksa oleh penjajah dari negara asing. Yang kedua, rempah-rempah yang ada di Indonesia diambil oleh penjajah negara asing, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penjajahan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, di mana penjajahan bangsa Indonesia dilakukan oleh segenap bangsa untuk memastikan bangsa Indonesia
bebas dari macam penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, konsep dasar psikologi sosial. Yang pertama, sikap hidup masyarakat yang diharapkan. 2. Aneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, dan pembauran di Indonesia. Dan yang ketiga, permasalahan di kota dan di desa. Nah, itulah penjelasan dari konsep dasar IPS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.